Ada dua pertanyaan Ustaz yang akan saya tanyakan. Yang pertama ada quotes yang berkata lelaki tidak bercerita. Ini cerita. Ini cerita. Cerita. Oh iya iya. Ada yang bilang quotes seperti itu, saya tidak setuju, nanti Ustaz bisa tolong jelaskan. Siap. Yang kedua, Ustaz, kita sebagai anak harus sayang sama orang tua kita, terutama sama ibu. Ibu saya berpesan, jika ada sesuatu yang mau diceritakan, entah baik atau buruk, tolong ceritakan, karena ibu ingin mendengarkan anaknya bercerita. Obat bukan hanya pil ataupun tablet, bahkan terkadang didengar pun adalah obat. Tapi ketika ada masalah di keluarga, bukan kita yang buat salah, tapi hanya kita yang disalahkan oleh orang tua, dan hanya kita yang disuruh minta maaf, sedangkan pihak yang lain tidak disuruh minta maaf. Padahal saya juga ingin orang tua mendengar keluhan saya, tapi orang tua saya hanya bilang, sudah, tidak usah bahas. Itu membuat kita merasa tidak adil dan harus bertahan dengan beban yang dirasakan sendiri. Harapan saya sebagai seorang anak, ingin orang tua saya tahu apa yang saya rasakan tentang keluarga, tapi tidak ingin sampai orang tua saya sakit hati ketika saya bercerita. Apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Saya lebih banyak mikir daripada cerita. Mungkin karena saya thinking extrovert kali ya. Jadi saya lebih mikirin solusinya. Dan saya nggak mikirin masalah, saya lebih mikirin solusi. Mungkin karena saya juga orangnya thinking, kurang feeling. Jadi kayak nggak terlalu dibawa ke perasaan. Kalau diri saya, kalau ke orang lain saya pakai perasaan. Kalau ke diri saya pakai pikiran. Jadi kalau saya lagi ada masalah, saya kayak mikir. Mikirnya tuh mikir solusi, bukan mikir kenapa ya bisa kayak gini ya, kenapa bisa kayak gitu ya. Nggak mikirin itu. Saya tuh udahlah, udah terjadi juga gitu kan. Tapi sekarang gimana ya caranya? Oh gini kali ya, oh gini kali ya, oh gini kali ya. Mikir. Jadi saya ngerasa energi saya tuh nggak cukup untuk bercerita karena habis untuk mikir. Ini versi saya nih. Energi saya nggak cukup untuk bercerita karena udah habisnya buat mikir. Dan mikir buat saya itu udah meringankan beban masalah saya. Ini saya nih. Sehingga kalau saya lagi ada masalah, mungkin sebagian laki-laki itu mikir sambil ngerokok ya, karena saya nggak ngerokok. Jadi saya mikirnya ya sambil nyetir. Mobil saya nyetir kan. Saya ngambil mobil, saya nyetir, mikir sepanjang jalan, muterin tol, balik lagi ke rumah, atau sambil ngopi, karena saya hobinya ngopi. Mungkin sebagian, kenapa laki-laki itu duduk di depan rumah? Itu dia lagi cerita. Kalau versi cewek, meluk bantal, ada orang di depannya, aku tuh, nah gitu kan? Itu versi cewek, karena masing-masing punya fitrah kan. Kamu ngerti nggak sih? Tisu habis banget tisunya. Itu cara cewek dan nggak apa-apa dengan itu. Emang feminimnya cewek. Laki-laki, kalau dia lagi gini di depan rumah atau di mana sendiri, itu berat banget tuh masalahnya tuh. Itu masalahnya berat banget itu. Saya nggak bisa gini karena saya nggak suka ngerokok. Jadi saya gini aja. Kalau saya udah gini, kalau gelasnya ditaruh, masalahnya udah selesai. Kalau gelasnya masih dipegang, masalahnya masih berat itu. Gini. Yang penting ritualnya setelah seruput. Itu ritual ya, harus ya. Sampai pernah saya lagi ngopi bareng anak saya yang Ertuğrul, dia nemenin saya sambil dia gambar-gambar, saya gini, saya lupa dia berdua, kita mau pokoknya seru aja berdua, random. Adik nih, Baba lupa sih ritualnya kan, oh iya. Itu cara laki-laki bercerita itu adalah dengan mungkin ya mikir gimana solusinya. Dia kayak, kalau lebih keren lagi, dia kenapa nggak bercerita? Mungkin dia nggak mau nyusahin orang, nggak mau nyusahin keluarga. Saya beberapa hal nggak saya ceritakan ke istri karena saya nggak pengen dia ikut kepikiran. Kayak lagi ada masalah berat banget, saya cuma cerita judul kecilnya aja. Lagi ada masalah nih, doain ya. Karena saya percaya doa istri saya lebih mustajabah daripada doa saya.
Jadi saya cerita hanya butuh doa. Saya cerita ke mertua hanya butuh doa. Tapi saya nggak akan cerita sedetail apapun yang bikin dia, karena pernah saya cerita, itu dia lebih kepikiran dari saya tuh. Dan lebih sedih, lebih kecewa, lebih marah daripada saya. Saya nggak mau itu terjadi, jadi biar saya aja gitu. Kan itu naluri laki-laki ya. Jadi kita kayak nggak pengen, ya udahlah biar gua aja. Bagian beban ini biar gua aja. Nanti kalau udah selesai baru cerita. Dan kita laki-laki punya naluri suka menceritakan kesuksesan dan malu menceritakan masalah ataupun kegagalan. Itu laki-laki banget tuh. Jadi kita tunggu sampai sukses baru kita cerita. Kalau belum sukses masih struggling, kita diam-diam aja, paling ngerokok. Batuk-batuk gitu ya. Kamu kenapa? Enggak, batuk. Udah gitu doang. Antara hancur sehancur-hancurnya, lalu itu nggak ada yang tahu ceritanya, atau kemudian kita sukses, survive sesukses-suksesnya, baru kita riwayatkan cerita itu sampai berapa generasi itu. Istri, anak, kelak cucu, teman, udah lewat tapi pas lagi ngejalanin, diam aja. Saya pernah yang tadi saya bilang 8 tahun ujian yang berat itu, bahkan keluarga saya nggak tahu. Bahkan kakak-kakak saya di Riau, karena pada pindah ke Riau setelah tsunami di Aceh, mereka nggak tahu. Tahu-taunya udah beres. Kok kamu nggak pernah cerita selama ini? Kami nggak dianggap sekeluarga. Jadi masalah baru nih. Nggak dianggap keluarga. Bukan nggak dianggap keluarga, saya nggak pengen ngerepotin keluarga. Jalanin aja sendiri. Ketika di Mesir 6 tahun merantau, nggak pernah pulang, nggak pernah minta uang dari orang tua. Apa yang terjadi di sana yang saya cerita makan sampah, nggak pernah cerita. Baru cerita kalau udah sekarang udah merasa survive. Udah dulu saya pernah makan sampah apa. Itu kan naluri laki-laki ya. Jadi laki-laki tidak bercerita, ada benarnya. Alasannya mungkin karena pengen mikir sendiri, karena nggak pengen membebankan. Terus bagaimana kalau ketika bercerita nggak direspon? Sebetulnya saya lebih suka melihat ini dari angle orang yang nggak ngerespon. Saya ngelihat ya, ini mungkin curhat juga dikit. Ngelihat di masyarakat kita nih, seringkali yang disuruh ngalah itu yang baik. Ini nggak fair sih kata saya. Kenapa yang baik itu disuruh ngalah terus? Persis kata Kang Najib. Karena Kang Najibnya mungkin dianggap baik, ya udah kamu minta maaf sana, gitu kan? Padahal belum tentu kita yang salah loh. Saya pernah mendamaikan keluarga masalah warisan, keluarga orang masalah warisan bersama seorang ustadz. Ustadz ini malah nyuruh si orang yang baik yang terzalimi ini untuk minta maaf kepada yang zalim, kakaknya. Saya bilang, ya nggak gitu dong. Kan yang salah kakaknya yang mengambil bagian adiknya. Kok adiknya disuruh minta maaf? Ya biar nggak rame. Loh kok gitu sih? Biar nggak rame, biar udah ribut lagi. Biar nggak ribut bukan meminta yang benar minta maaf, tapi mendamaikan. Mendamaikan nggak harus minta maaf kan? Meletakkan duduk perkara di mana, memutuskan seadil-adilnya, memahamkan di mana salah dan benarnya. Itu mendamaikan. Kalau nggak nanti yang salah ini nggak tahu kesalahannya dan nggak akan memperbaiki apa-apa. Jadi menurut saya nggak fair kalau misalnya kita sebagai juru damai justru memudahkan urusan ini karena ada orang yang ngalahan baik, sehingga kita jadikan dia kayak ya udahlah kamu aja yang minta maaf. Kecuali ini masalah sepele ya, kayak adik sama kakak di rumah, masih masalah-masalah kecil lah. Tapi kalau masalahnya udah konflik agak rame, saya pikir kita perlu lebih adil aja, bersikap adil, bersikap fair, walaupun dengan pemahaman yang bijak, bukan dengan paksaan. Jadi ini saya menyoroti justru sikap-sikap parenting orang tua dalam mendidik anaknya, mendamaikan anaknya. Saya nggak menyoroti dari sisi Kang Najibnya, karena kadang saya juga ada di posisi itu ketika saya ada masalah dengan seseorang, karena saya selama ini ngalah-ngalah terus, akhirnya yang mendamaikan malah nyuruh saya untuk minta maaf sama dia. Minta maaf apa? Orang saya nggak salah, dia yang salah. Masih untung saya nggak marah sama dia, nggak menghukum dia. Saya cuman kayak minta hak saya aja gitu ya. Jadi bersikap adil lah. Kata Allah, bersikap adil lah, sesungguhnya adil itu dekat kepada takwa.